وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أول الدين معرفة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih memberikan kita umur hidup dalam dunia ini serta disiapkannya badan kita juga diberikan taufik hidayah sehingga kita sama-sama dapat berhadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Kemudian kita meneruskan pelajaran kita tauhid sampai sifat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi jami' 'ulumihi wa asyrana bi surati amin. Sifat yang wajib bagi Allah taala yang ketujuh qudrat. Artinya kuasa Allah taala. Kuasa Allah taala. Arti kuasa itu bahasa kitanya mampu atau kawat. Qudrat, kuasa Allah taala, mampu atau kawat Allah taala. Kuasa Allah taala menjadikan makhluknya asalnya kadada menjadi ada. Kuasa kita jadi kesannya kadada berada. Allah maha ada lalu dijadikannya kita itu lalu ada karena Allah bersifat qudrat, bersifat kuasa. Sesudah diadakan Allah makhluk, kuasa lagi Allah diadakan. Terjadinya kiamat. Matian semua makhluk matian. Yang hidup hanya satu yaitu Allah yang hidup. Makhluk matian pada taat. Terakhir mati makhluk yaitu malaikat Israel. Bukan cabut terus ya. Jadi terakhir matinya malaikat Israel. Itu terakhir makhluk mati malaikat Israel. Malakal maut. Nah jadi kuasa Allah mengadakan makhluknya asalnya kadada menjadi ada. Kuasa juga Allah meniadakan makhluk yang ada menjadi kadada. Kuasa Allah taala. Nah, jadi kuasa itu bahasa kitanya mampu kawat. Kuasa Allah taala ma'alimakan orang yang jahil menjadi alim. Kuasa Allah taala. Nah, jadi orang nang jahil, nang pambaba, menuntut ilmu, jangan berhenti, jangan putus asa. Allah kuasanya memberikan ilmu lewat orang yang pambaba. Kalau kami pambaba mana belajar beberapa ibu guru ada mau paham, jangan ambil, jangan berasa. Ingat, Allah bersifat qudrat, Allah bersifat kuasa. Memahamakan orang pambaba. Ini sebagian usaha kita. Sebaliknya orang yang pintar jangan bertapak dada, jangan hidung pada muka, jadi kemos. Jangan hidung pada muka, jadi kemos. Orang ini pintar benar. Sekali belajar aja pahamnya, paham sekali belajar aja. Pintar orangnya deh, jangan sombong. Allah kuasa, Allah mampu menghilangkan kepintaran itu sekejap mata. Kuasa Allah menghilangkan kepintaran itu sekejap mata. Di tangan Allah penyakit stroke, kayak apa? Karena syarat. Di tangan Allah penyakit stroke karena syarat. Nang pintar tadi kada pintar lagi. Nang pintar itu pintar lagi.
Nah, jadi orang yang pintar jangan sombong, karena Allah kuasa menghilangkan kepintaran kuasa Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang pambaba ada pendapatan belajar, jangan putus asa. Allah kuasa, Allah mampu memintarakan orang yang pambaba. Orang yang panggaringan jangan putus asa, tetap berobat. Berapa kali sudah masuk keluar obat, kalau nggak masuk ke rumah sakit ya masuk keluar, kagak hilang penyakitnya. Jangan putus asa. Allah kuasa, Allah bersifat kudrat. Kuasa Allah Ta'ala menghilangkan penyakit. Kuasa Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang sakit panggaringan jangan putus asa, tetap aja berobat, berusaha. Nah, tapi sudah berusaha, misalnya berobat, hampir hilang penyakitnya, ingat hati jangan kada ingat, jangan menuhanakan lawan obat. Tetap keyakinan kita tidak hampir berobat, hilang penyakitnya, Allah yang menghilangkan penyakit itu. Jangan obat kita menghilangkan penyakit. Nah, kedua Allah Ta'ala. Pertama Allah Ta'ala, yang pertama kan Allah Ta'ala Tuhan. Yang kedua obat menjadi Tuhan yang kedua. Lalu disitu syirik, hanya Tuhan. Nah, jadi kita garing disuruh ya obat Nabi kita pun garing obat presiden. Ada penasaran kata memang Allah menyuruh. Nah, menyuruh bersyariat berobat. Tapi kiranya obat hampir katakan dia. Nah, jangan sampai menuhanakan obat itu namanya penyakit, tetap namanya penyakit Allah. Obat itunya makhluk juga, bersifat lemah juga, ada berisi sifat kekuasaan menghilangkan penyakit. Karena makhluk juga. Ini kan bersifat kuasa, kemampuan menghilangkan penyakit itu hanya satu, yaitu Allah. Orang yang sehat jangan sombong, jangan anggap Allah sekejap mata kuasa menghilangkan kesehatannya itu. Nah, jadi orang yang sehat jangan sombong, orang yang panggaringan jangan putus asa, karena Allah bersifat kuasa. Nah, Allah bersifat kuasa menghilangkan penyakitnya. Allah bersifat kuasa menggaringkan orang yang sehat. Jadi orang sehat kada boleh sombong. Kayak apa? Kita disehatkan Allah pada awak, disyukuri ya. Mensyukurinya seluruh awak, yaitu di bawah beribadah. Itu mensyukurinya di bawah beribadah awaknya. Termasuk untuk ilmu ibadah harinya, bahkan menurut ilmu ini kan ibadah termasuk ibadah wajib, termasuk ibadah wajib kita menuntut ilmu ini. Nah, termasuk ibadah wajib. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat berhadir, yaitu datang ke majelis untuk menuntut ilmu. Nah, dari sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan kita wajib meyakinkan Allah bersifat qudrat. Arti qudrat kuasa Allah Ta'ala, mampu atau awak Allah Ta'ala. Itu bahasa kita kampungnya adalah kuasa dalam bahasa Indonesia. Nah, mampu atau awak Allah Ta'ala. Lawannya ajas, artinya lemah, mustahil, akal kita menolak. Iya Allah tadi yang lemah. Allah bersifat lemah, akal kita menolak, atau disebut mustahil. Seandainya Allah bersifat lemah, kadang kita diberitahu orang bersifat lemah, lumpuh, kawalah bergalian, kawalah ada tempat bergalian, kawalah berulang-ulang. Jawabnya maka kawal berulang-ulang. Orangnya lemah, lumpuh, bisa aja. Nah, itu aja. Seandainya Allah bersifat lemah, kadang langit, bumi, kadang. Nah,
termasuk ada juga kita nih. Karena pada hakikatnya yang mengadakan kita, yang menjadikan kita Allah. Ya kita jangan lupa berdatangan Pak, yang menjadikan kita di berdatangan Allah. Ya kita jangan berdatangan. Nah, mama lawan abah adanya kita ujar orang bahari lantarannya aja, sababnya aja. Nah, namun hakikatnya yang sebenar-benarnya yang menjadikan kita di berdatangan Allah. Jangannya mama lawan abah maulah kita ini menjadikan kita nih banyak badan sama loh Pak, pasti banyak sama loh Pak. Nah, yang ada manusia orang menjadikan mama abah, orang menjadikan kita lalu lain lupa kita lihat ya, ada di masjidnya ada orang sama lah, orang sama bujur itu ada paling mahirib si anu mahirib sedikit ya matanya kasihkan mahirib aja nang sama para siswa kita. Ini Allah bersifat kuasa. Allah bersifat kuasa. Awak melain-lainakan menjadi manusia. Saya itu ada aja lainnya, ada aja lainnya. Jangan abah dan mama, jangan ini. Kita ini pasti banyak sama, pasti banyak sama. Allah bersifat kuasa. Maka Allah menjadikan kita manusia sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk yang dijadikanlah kita manusia. Nah kita bersyukurnya aja lagi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku jadikan sebaik-baik ciptaan. Nah kita ini manusia kita ini dipakai apa aja tadi bagus ya lah. Nah dibajui, ditapi, diselawari bagus, dikacamatai bagus, dikupiahi bagus, pembedian dijilbabi bagus. Banyak ada kambing, kayak apa kambing dibajui, diselawari, dikupiahi, dikacamatai bagus lah, ada bagus. Kita alhamdulillah. Nah dipakai bagus kita. Karena Allah menjadikan kita sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk adalah kita manusia ini. Nah, jadi manusia mulia jadi Pak. Manusia mulia jadi mengatakan manusia sebaik-baik makhluk. Nah, awak kita di bawah ibadah artinya ma'asi-asi. Allah Ta'ala ma'asi-asi Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala digawe. Nah, pertama dengan wajib jangan sampai kita meninggalkan. Nah surah Allah Ta'ala yang wajib, surah Allah Ta'ala yang wajib sampai yang waktu agak ditinggalkan. Sampai bulan Ramadan di surah Allah puasa sebulanan puasa. Nah bila mampu berlebihan harta duit ujar Allah tulak haji tulak umrah. Kalau kita umrah ini apa? Mampu aja dalam haji dalam umrah ada kok, ada rendah. Karena merasa banyak keluar duit, merasa rugi makan. Jangan teman tanah berapa puluhan ya. Jangan diudahkan berdagang ya. Ya kan jangan-jangan ya kalian juga. Itu di dalam hadis Nabi ada ancaman bahwa nang sungai ada mau melakukan namanya Nabi man mata walam yahujjah. Faliyamu insya'a Yahudiyah wa insya'a Nasraniyah. Barang siapa meninggal dunia pada zaman mampu, tapi kada mau tulak haji tulak umrah. Pilih waktu mati di Nabi agama Yahudi atau Nasrani. Artinya bilanya mati kada agama Islam. Kalau di agama Islam, jadi kita sudah mampu pakai Allah sudah mampu nih bayar bungkusnya cukup, sangonya cukup, meninggalnya tanggungan di rumah cukup, tulak jangan ada tulak, wajib tulak. Karena kalau tulak apa mengerjakan haji umrah itu termasuk rukun Islam dan kalimat. Ada boleh kata, nah bila sudah mampu. Nah jadi ada ancaman dalam hadis, nanti barang siapa meninggal dunia padahal itu mampu
Nah, barangkali cuma mau tapi kadang mau mati, pilih waktu mati itu agama di antara dua, Yahudikah atau Nasranikah. Jangan dua kena dia tahu akan utang kas utang kemari utang daripada hantakan tolak. Nah, ini kan Nabi Banawati orang tolakan mudah ya kan? Karena jemaah haji kalau sudah daftar tunggunya banyak tolakan mudah. Jangan dipaksakan kada mampu. Utang sama Tuhan kayak kemari, maka ada wajib lagi tak? Ada wajib lagi. Utang banyak lagi kena dibayari. Esok kemari utang daripada hantakan anak tolak nih. Nah itu kan wajib lagi baik jadi paksaan. Jadi nanti wajib akan orang nanti begitu rampok nanti wajib akan taala. Utang sudah lunas dibayar besar-besar, ada utang. Nah, mampu bayar ongkosnya, ya kan? Mampu sangunya, mampu kalau meninggalin ada tanggungan di rumah itu yang diwajibkan oleh Allah Taala. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita yaitu sifat Allah, sifat kudrat. Jadi arti kudrat kuasa Allah Taala. Atau mampu atau kawa Allah Ta'ala menjadikan yang ada menjadi ada, dan kuasa juga Allah meniadakan yang sudah ada. Lawannya ajas, artinya lemah, mustahil ia lemah. Nah, jadi hukum akal kita mau mengatakan mustahil, akal kita kada menerima dia Allah itu lemah, bersifat lemah itu mustahil. Wajib Allah Taala kuasa. Ingat wajib di sini wajib lawan apa? Wajib lawan Allah itu wajibnya pada hukum akal. Artinya pasti wajib Allah Taala kuasa, pasti Allah Taala kuasa. Dalilnya Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yaitu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa. Nah, ini dalilnya Quran kada alam tanggung dalilnya Allah bersifat kuasa, mustahil bersifat lemah. Dalilnya yaitu dalam apa ayat di dalam Al-Quran. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yaitu kuasa atas tiap sesuatu. Di dalam kitab Aqidatul Najib, kitab tauhid tapi anak Melayu. Kitab Aqidatul Najib. Nah, di situ ada kisah masalah ini yang berhubungan lawan masalah sifat kudrat. Iblis datang, Nabi Idris akan menjahit pakaian. Datang Iblis membawa karung hitam. Ujar Iblis, kuasalah Allah Ta'ala masukkan dunia ke semuaan ke dalam karung hitam kosong ini, kuasa Allah Ta'ala. Ujar Nabi Idris, kuasa Iblis langsung Nabi Idris mencocok mata Iblis. Jadi mata Iblis itu picak sebelah, bakas dicucuk tapi Idris. Iblis ini hendak mengetahui, hendak mencoba sampai di mana keyakinannya, sampai di mana tauhidnya. Nabi Rasul kada mau dicoba-coba, sudah kuat. Nah, tauhidnya, imannya, Islamnya sudah kuat, kada mau dicoba-coba lagi. Iblis kalau mencoba. Bawa kalau mau Allah. Nabi itu serahkan menjahit pakaian, Tuhan dia tangan. Terus Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia semua ini ke dalam kampung Allah. Ujian Iblis kuasa Iblis langsung menunjuk. Nabi menunjuk mata Iblis. Jadi mata Iblis itu picak sebelah. Bakas ditunjuk Nabi Idris. Nabi Idris menjahit pakaian, mungkin menjahit baju kan bilang. Kita tahu lah, menjahit pakaian lah. Nah, bila menunjukkan jarum pakaian, membaca subhanallah,
ditarik sedikit jarumnya, alhamdulillah, cocok lagi, subhanallah, tarik lagi jarumnya, alhamdulillah. Nah itu riwayatnya Nabi Idris menjahit pakaian. Bacaan sini, nah, gawian dunia aja, bila coba bacaan, ingat lawan Allah Ta'ala, dapat pahala. Termasuk ibadah, bila ibadah dapat pahala. Nah, jadi gawian dunia ini bisa kita bila sambil bacaan atau kita ingat Allah Ta'ala dapat pahala. Padahal kan dunia itu gawian dunia mengingat pakaian kan. Tapi sambil bacaan, tapi Idris. Jadi baru jodoh jarum tadi kan apakah kain? Nah, subhanallah. Ya, tarik sedikit jarumnya keluar, alhamdulillah, cocok pulang, subhanallah, tariklah, alhamdulillah. Nah, tahu aja banyak nanti gue itu minta. Tapi nang jarum tangan, panjangnya memang masih ya benar. Masihnya menjadi apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kamu ya tak, menantang juga tak, menantang juga bacaan. Jadi gawian dunia, tapi hakikat Allah atau bacaan, maka nilainya ibadah. Maka itu ya dunia. Kita sampai gawian baca sholawat, sampai baca sampai gawian, ya kan? Pikir membaca tasbihnya, gawian dunia, tapi sambil beribadah. Nah, jadi kalau ada kisah di dalam tadi kitab Aqidatul Najib, kitab tauhid ya, tapi Arab Melayu, kurang lebih kayak ini lah. Nah, kayak ini lah kurang lebih. Kurang lebih kitab Melayu kan, kitab tauhid Aqidatul Najib. Ada di situ masalah sifat kudrat kan, kisah Nabi apa? Nabi Idris mencocok mata Iblis. Anggap mencoba, anggap menguji kayak apa nih imannya, tauhidnya Nabi Idris nih. Iblis dan Nabi ya, Nabi cobanya. Apa yang kita orang awamnya? Kalau kita orang awamnya. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi atas itu sesuatu yang kuasa apa aja kuasa Allah Ta'ala. Mengadakan ada menjadi ada kuasa Allah. Meniadakan yang sudah ada itu kuasa juga Allah Ta'ala. Kita ini baik ada juga diberi Allah sifat kudrat, sifat kekuasaan, tapi sifat kekuasaan tadi kadang memberi batas. Nah, sifat kudrat kita kawa bergawian, kawa berjalan, kayak itu sifat kekuasaan kita dibagi masalah, tapi kadang memberi bakas atau kadang menghasilkan. Nah, memberi bakas menghasilkan hanya sifat kudrat Allah. Sifat kudrat jadi bila kita misalnya awal berjalan, nah ingat kalau Allah nama nolongi kita berjalan Allah. Kita kawasan bayang, ingat, nah namanya menolongnya telah menjadikan kita kawasan bayang Allah. Apa aja kan? Nah, ya wali-wali itu kayak itu, Pak Aibwai perhatiannya ada lupa lagi dalam Allah Ta'ala. Apa aja? Nang digawinya, nang dilihatnya, didengarnya, dirasanya, makanan, minuman, pakaian yang dipakainya ingat terus hatinya Allah Ta'ala. Ini pantas saja waliullah, orang yang dikasih Allah memang hatinya itu ada pernah bagi Allah Ta'ala. Balai dalam kita orang awamnya nih. Nah, kita orang awam ini banyak banget kali kata Allah Ta'ala. Iyalah, jujur katakan. Nah, kita orang awam ini banyak banget kali kata Allah Ta'ala. Nah, banyak banget kali makan kadang-kadang pada bismillah, apal boleh parkirkan. Hari kata itu bismillah. Jadi ingat lagi, kalau ingat hari kita, kalau ingat lagi Allah Ta'ala, memberikan makanan, ingat lagi. Ujar Nabi bila kada ingat baca bismillah pamulaan,
Nah, pertanyaan disuruh jawab bismillah. Kada ingat pertanyaan pahatihan disuruh jawab bismillah, tapi lain bismillahnya. Bila pemulaan kan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bila pertanyaan hanya ingat, nah kalau baca bismillah atau pahatihan bismillahi awwalahu wa akhirahu, itu bacaannya baik kan? Nah, bila pertanyaan bagawian enggak ya astagfirullah terkadang jadi bacaan Tuhan bagawian dari bismillah. Nah, sudah pertanyaan terhadap bagawi, nah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tunggu bagawian. Astagfirullah terkadang. Nah, tetap dua disuruh membaca bismillah. Tapi tadi bismillahnya lain. Pada nomor bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ibadah untuk makan Quran disuruh pulang kita membaca alhamdulillah seorang-orangnya. Nah, alhamdulillah di amana wasafaka wa ja'ala muslimin. Orang bacaan sempurnanya kan. Alhamdulillah Allah berikan apa makanan, berikan minuman. Nah, ini apa? Puasa yang makan. Puasa makan juga parudah kalapan sampai aja pedas benar kan. Puasa lagi makan di menuntung. Orang alhamdulillah, kurang-kurangnya hari alhamdulillah Allah tadi memberi aku makanan, minuman. Bersyukur artinya mensyukuri ibadah makan minuman. Jadi kita coba kita kadang-kadang bila nyamanan itu palingan tadi orang kata memang berani itu palingan tadi orang mengalir. Kita kadang-kadang kayak itu, ya lah. Maklum kita orang abad ya lah. Makanya kita jadi disuruh bertaubat. Nabi mencontohkan di dalam hadis dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi bertaubat baca istighfar sehari semalaman 70 kali. Riwayat yang kedua, Nabi membaca istighfar setiap malam 100 kali. Artinya Nabi itu banyak membaca istighfar, padahal Nabi itu orang ada dosa. Nah, itu sebagai mencontohkan lawan umat. Artinya kita umat ini banyak baca istighfar, banyak bertaubat. Karena kita ini kada lepas dari manusia. Punya Nabi pulau ada ibnu Adam, pulau Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti akan mempunyai dosa, mempunyai kesalahan. Dosa kita ini ada kesalahan Allah Ta'ala. Ya, dosa kita. Nah, seperti kali ingat tadi. Makan kali ingat bismillah. Untuk makan kali ingat baca alhamdulillah. Dosa aja kan? Dosa Allah Ta'ala. Dosa lawan manusia ada juga tadi. Nah, jadi kita ini ada di isian dosa Allah Ta'ala bersama manusia. Kalau dosa Allah Ta'ala itu minta ampunnya, taubatnya dengan baca istighfar. Itu dosa Allah Ta'ala. Nah, ada pun dosa manusia, misalnya mempunyai orang. Nah, kita dapati orang yang kita punya ampun yang ada dosa nikam, jadi siapa punya apa ni ada dosa nikam kan? Minta ampun, minta reda, mau dia jadinya. Nah, disebut selalu sampai jadi. Tak karena orang itu banyak nah kita sampai kita punya. Nah, kalau tidak boleh tak. Kita ambil apa ada selesai itu seterusnya. Kita coba pada salah manusia. Bila kada itu kada selesai lagi dosa manusia. Maka kita rajin benar mencari sama manusia nih. Ialah hidupkan dari dua lebih habis manggilkan wajibnya kada terasa untuk menguasai orang. Kada terasa untuk si anu tu na pamalar kata aku bilang rumahnya membiarkan saat tengah harian kalian keluar teh lapas itu kada keluar.
Tira pasal apa kan? Ada tira pasal apa kan? Bayu ada berbulan. Bayu teh ada berbulan dilepas. Ada berbulan selama dia bilang ke rumahnya. Ini dia. Saya mau mengingat tiga. Itu dosa berdosa. Nama muyai lawan nama masyarakat sama dosanya. Ya kada mau ya itu 100 dosanya, nang masyarakat mengihakan 100 dosanya kada berat. Kada terasa kita nih. Pandir habis tempatnya melabak ya. Secara untuk mengaruhkan satu kulir karena kan sebujurnya pemalas, maka sebujurnya pemalas itu keaibannya itu nggak boleh kita sambat. Keaibannya yang bujur kan. Kebaikannya sebenarnya ada boleh kita menyampaikan. Ada orang yang menjadi kita karena itu hanya kita. Kita simpan dapat kerja kita sekira kita jangan tapakan dosanya juga. Memfitnah orang kan salah manusia. Memfitnah orang ma'arif orang. Itu salah manusia kita. Menjadi badan viral, badan ini jalan presiden. Mengadakan nasab ta'alawi putus ya ada dalamnya ada maka di dalamnya ulama isi pesantren yang banyak mereka bisa menyusun makanan kitab itu di dalamnya mengadakan nasab ta'alawi putus ini kemarin kita masuk nilai fitnah nang jana di akhir zamannya ribuan tahun nasab badawi itu kadang-kadang menggunakan putus. Yang ini ada di zamannya. Banyaknya ulama besar hari itu pada menggunakan putus nasab badawi. Habib ada di Indonesia semua nasabnya badawi. Habib kebayanya semua nasabnya badawi. Kan Habib Ahmad Muhajir itu asalnya di Iraq Basrah. Lalu hijrah ke Yaman, bagaimana di situ banyak ya kan? Alhamdulillah, yang itu Ba'alawi, Ba'alawi itu lah. Jadi pada akhirnya putus kadang-kadang ini termasuk fitnah jahil zaman dan ada masalah. Nah kata lagi ada fitnah jahil zaman beliau orang. Dajjal kalau sepengaruh itu pinapal juga kan kebarat kiamat sudah Dajjal kalau ada pas kemarin itu Dajjal mampu teman apa di Dajjal istilah Dajjal apalagi hendaknya di Dajjal Allah itu pinapal juga paling benar di Dajjal keluar ini ada apa fitnah ini madakan nasab ba'alawi itu putus kadang-kadang termasuk Yurian Rasulullah ibadahnya durian apanya Yahudi macam-macam mawaninya teh wadi benar ini kita jangan mengobatan lah udah jangan mengobatannya jangan mengobatan mengadakan nasab dari itu putus maka saluan Habib di Indonesia saluan nasabnya Ba'alawi saluan nasabnya wali semua termasuk nasab keturunan Ba'alawi dan Ba'alawi juga di atasnya ribuan tahun itu kan ada ulama protes mengadakan baca nasab Ba'alawi itu padahal banyak-banyak ulama besar memberi nama-nama kita ya ada ulama kita namanya di zaman ini ada kan ya Habib ulama dia duduk banyak jadi banyak negara di Jawa dan ada sampai kita Kalimantan ini lah ulama Habib itu dia duduk banyak yang di YouTube kan, omari anu ya. Abah bersangkutu sini menghormat dengan Habib kakak-anakan ya tak sih nanti tiup sih tangannya anak-anakan kan apalagi rambutan apalagi sih memuliakan dengan Habib terus apa ngomong kita obatnya benar aja ganggunya seorang ahli mengada seorang santri negara bisa tahu obatnya mantu pun ya obat ada hak kalau yang ini
sekali putus tidak bersambung kepada Rasulullah. Wah, aku yakin, aku yakin. Di Samoan Pak Habib-Habib itu di Indonesia di Samoan itu nasabnya bersambung kepada Ba'alamin atau dari semua Wali Songo termasuk itu Wali Songo Jawa Barat. Wali Songo itu Samoan Habib kecuali Sunan Kalijaga itu tentang masyarakat masyarakat lain itu Habib semua. Walinya deh memandangkan putus mahina dihinanya ini katakan ya budi ya walinya bila Rasulullah itu adalah di situ termantap masuk darah dari Rasulullah mengalir dulu di dunia Rasulullah bagi syaitan itu mengalir itu darah dari Rasulullah. Nah, wali benar mahina akan ya mengatakan putus wali benar. Ini fitnah di akhir zaman termasuk kebenaran. Udah cepat jangan sampai kita Kalimantan Selatan ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita kayak bayar pulang nih PKI Mudirin ini. Kan bayar itu di apa? Habib itu dibunuhinya yang menyerahkan agama. Bayar pulang kembali pulang nih jadi PKI Mudirin ini. PKI Mudirin. Ulama habaib itu yang pakai PKI itu dibunuhnya. Itu saling pada apa? Menyampaikan menyerang agama Islam itu saling pada. Ini PKI itu ada bahan agama. Ada bahan agama ini. Nah, jadi kembali kita kepada pelajaran kita yaitu sifat kudrat. Kudrat artinya kuasa Allah Ta'ala, mampu atau awal Allah Ta'ala menjadikan makhluknya asalnya ada menjadi ada. Sebaliknya kuasa Allah Ta'ala meniadakan makhluknya asalnya ada. Ini kuasa Allah Ta'ala tadi menyatakan Quran penggaringan kuasa menjadi sembuh sehat. Sebaliknya kuasa juga Allah menggaringakan orang nam sehat. Nah, jadi orang nam sehat jangan sombong. Ingat Allah bersifat kuasa. Kuasa Allah Ta'ala menggaringakan orang nam sehat menjadi dari. Kuasa Allah Ta'ala menyehatkan orang nam garing. Artinya jangan putus asa. Nah, orang dari tadi tetap berubat sampai berubah. Nah, minta hilangkan penyakit. Amalannya, pengenalan kita kepada sifat kudrat Allah supaya sempurna itu. Nah, amalannya jangan takabur dan banyak takut kepada Allah Ta'ala. Dua itu amalannya. Nah, amalannya sifat kudratnya. Amalannya lawan kita supaya sempurna pengenalan kita kepada sifat kudrat Allah Ta'ala. Amalannya dua macam. Pertama, jangan bersifat takabur. Takabur itu artinya takabur itu sombong. Bahasa kita kampungnya cakap, anggap, jangan ada di hati kita itu. Cakap, anggap, jangan sombong, jangan ada di hati kita. Sombong itu adalah sifat Allah. Jangan sampai kita makhluknya mengambil sifat Allah. Iblis mengambil sifat Allah, sifat sombong, dikutuk Allah Ta'ala. Padahal iblis itu asal dalam surga menjadi tukang papadah malaikat di surga Allah. Lawas benar berapa tahun? 80.000 tahun. Iblis di surga Allah tukang memadahi malaikat. Nah, artinya iblis itu tinggi benar rasanya. Pangkatnya alim benar asalnya daripada malaikat, disuruh memadahi malaikat dalam surga 80.000 tahun.
Lalu Allah menjadikan Nabi Adam. Sudah menjadikan Nabi Adam, ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat saudarakan sujud ke Nabi Adam. Sujud malaikat berada kagak tinggal. Saya pun kadang-kadang sujudnya malaikat sujud berada. Sujudnya bukan menyembah, tetapi sendiri seolah-olah untuk menghormati. Untuk menghormati sujudnya bukan menyembah. Karena ayo jadi malaikat itu sujud kepada Nabi Adam beradaan karena malaikat itu melihat di sulbi Nabi Adam mengandung nur Nabi kita Nur Muhammad. Melihat di surga Nabi Adam itu ada mengandung nur Nabi Muhammad, melihatnya. Mau sujud beradaan. Iblis disuruh sujud, ada mau sujud. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi Iblis, aku ini lebih hebat, lebih bagus daripada Nabi Adam. Aku dijadikan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Di situ sombongnya, cakapnya, angguknya. Si Iblis tadi, pada mau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Karena Iblis itu ada melihatnya tadi, ada melihat di surga Nabi Adam itu ada mengandung warnanya itu ada melihatnya. Kenapa nama dindingnya sifat sombong itu nama dinding. Kalau ada melihat warnanya mati di surga Nabi Adam itu ada melihat nama dinding, nama menghalang, yaitu sifat kesombongannya itu. Ada malaikat bersifat tawadhu, beradab hati, beradab lalu melihat. Di surga Nabi Adam itu ada mengandung nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diusir Allah Ta'ala, disuruh keluar dari surga Iblis dan ambil menjadi penasihat teman kepada malaikat. Disuruh keluar. Dari surga itu ke dunia. Sebelum keluar dari surga itu, Nabi anak Iblis itu minta panjangan umur Allah Ta'ala, permintaan minta panjangan umur sampai nyamarnya mati. Ujar Allah kabulkan permintaan itu. Iblis syaitan kecuali kiamat hanya mati. Bila ada kiamat ada matinya. Iblis syaitan. Kedua permintaan Iblis Allah Ta'ala, ujar Iblis, wahai Tuhan, aku dikeluarkan di surga dunia. Aku menyesatkan anak cucu Nabi Adam, manusia sesatkan berantakan. Silakan ya Tuhan, malaikat kawal silakan aja. Akhirnya mau bapak teh, anak menyesatkan kita manusia itu bapak teh katakan silakan. Ang malaikat kawal menyesatkan silakan aja. Jadi memang bapaknya menyesatkan kita mengganggu kita beribadah. Kita masuk juga tuh. Kita berbagai sembahyang lagi macam-macam peringatan itu dari iblis, dari syaitan itu mengatakan kita supaya sembahyang kita itu tidak bermanfaat. Atau sembahyang itu macam-macam dikatakannya. Misalnya barang kita ada ingat mencari bahwa sembahyang diatur di anaknya. Iblis menyatakan. Bagi perusahaan yang mau apalagi mencari barang tidak di mana ada yang menanggap cari barang mau terdapat saja bahwa sembahyang ya Allah jadi anak Iblis menyatakan. Ada bila kita sembahyang itu ingat macam-macam mengingatkan mengatakan Allah, mengatakan para tolongannya. Ingat orang lain, ingat kejadian, ingat jalian kata pasar. Saya mengingatkan sampai itu mengatakan para tolongan Allah. Kita kalau bacaan dan sebenarnya kata kepada Allah. Kalau bergerak dan sebagainya katakan, kalau jadi ingat lain mengingatkan, saya katakan pertolongan Allah supaya di sini kadang kalahnya dengan kata Allah yang anak main katakan macam-macam supaya kata Allah.
Nah jadi pertama-tama makhluk yang mengambil mengakui sifat Allah dan sifat Muhammad, sifat al-mutakabir itu adalah iblis. Nah jadi janganlah kita ini jangan bersifat takabur, sombong, jangan. Kita ini disuruh bersifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, merasa banyak dosa daripada orang, merasa memukulnya daripada orang, merasa bahinanya pada orang. Nah itu ada sifat tawadhu. Disuruh kita, dilarang kita bersifat takabur, bersifat angkuh, cakah, itu dilarang. Sifat takabur itu merasa di hati lebih daripada orang lain. Apanya yang lebih kan? Itu takabur namanya. Merasa lebih mulia pada orang, merasa lebih halim pada orang, merasa lebih pintar pada orang. Yang lebihnya tak merasa kalau bisanya bermasak pada orang. Nah itu sombong lebih jadi hati itu bagi dibuangnya. Bagi dibuangnya berapa dibuangnya berbesar hati itu besar batin ya. Nah besar batin. Jadi sombong itu, nah perasaan di hati apa aja lebih daripada orang lain. Itu sombong orangnya. Merasa penyukinya pada orang lain, merasa pemintarnya pada orang lain, merasa pemuasnya lebihnya lebih gue pada orang lain, merasa ini mau keramin merasa memuasnya pada orang lain. Kalau lancar pernah keramin. Nah itu sifat sombong dan wajib dibuangin. Sifat sombong itu sifat Allah. Kita makhluk ada boleh mengambil sifat Allah, dikutuk Allah Ta'ala seperti iblis dikutuk Allah Ta'ala. Nah jadi amalannya sifat kodrat bukan dibaca, tetapi sifatnya itu disuruh kita jangan bersifat takabur. Amalannya yang pertama jangan bersifat takabur. Nah bila dilarang bersifat takabur berarti kita disuruh bersifat tawadhu. Sifat tawadhu rasa rendah hati. Nah rasa pemungkulnya, rasa banyak dosa, rasa lagi pahinanya, itu sifat tawadhu. Sebaliknya rasa pemintanya, rasa pahalimnya, rasa penyukinya, rasa pemuasnya, dan rasa pembisanya bermasa-masa, itu sifat takabur. Itu dilarang baiklah. Disuruh kita bersifat tawadhu, rendah hati. Ujar Nabi dalam hadis, man tawadha'a rafa'allahu wa man takabbara wada'allahu. Barang siapa bersifat tawadhu maka Allah angkat derajatnya. Sebaliknya barang siapa bersifat takabur, bersifat cakap, maka Allah hinakan dirinya. Itu hadir tadi sudah hadis Nabi sudah madakan enggak? Dari madakan itu pasti tujuan, karena hadis Nabi itu ucapan itu adalah wahyu dari Allah. Ada pernah salah, ada pernah meleset kepada kita wahyu dari Allah Ta'ala. Nah kedua amalannya, nah sifat kodrat yaitu banyak takutan hati lawan Allah. Orang takutan lawan Allah, apa yang disuruh Allah dikerjakan, yang dilarang Allah ditinggalkan. Orang takutan Ta'ala. Aku takutan Ta'alanya, tapi yang disuruh ditinggalkan, yang dilarang digawe. Itu wani harusnya. Karena takutan Ta'ala wani harusnya. Iya pasti aku takutan Ta'ala ya. Tapi yang disuruh Ta'ala ditinggalkan, yang dilarang digawe, itu barangnya bukan takutan, tetapi wani kalau kata Allah. Nah wani ternyata. Jadi orang takutan Ta'ala, apa yang disuruh Ta'ala? Terutama paling sholat itu wajib, kalau wajib jangan digalakkan. Nah, dilarang Allah terutama yang haram, kalau wajib yang menggawe. Itu orang yang takutan lawan Allah. Nah, jadi amalannya bukan dibaca,
Nah, amalan sifat berat yang pertama mengulangi disuruh kita bersifat tawadhu, jangan takabur. Nah, kedua amalannya banyakin ketakutan hati dalam Allah. Takutan Allah Ta'ala apa disuruh dikerjakan, apa Allah Ta'ala ditinggalkan. Itu orang takutan awan Allah. Nah, sampai di sini dalam pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis pengajian ini, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sampai datang guru kita, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala, dosa zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.